di SD-nya itu di Jawa. Kemudian ketika saya kelas 6 SD, karena orang tua saya pergi, akhirnya, maksudnya di sini almarhum ya, akhirnya saya pindah ke Flores. Di asal saya dari sana, asal orang tua saya juga dari sana. Di sana saya sempat tinggal dengan keluarga dan juga tinggal di pastoran. Maksudnya aktivitas saya setiap harinya tuh lebih banyak di pastoran selain di sekolah, dan juga di pastoran. Ketika SMA saya sempat sekolah di Seminari San Domingo Hokeng. Kemudian lulusnya itu di SMA Sin Gabriel Maumere. Awal mula saya tertarik tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang Islam karena waktu itu ada acara ruqyah. Di situ ustadznya bilang si pasien yang diruqyah itu kerasukan jin baptis. Karena waktu itu saya masih Katolik, secara spontan kan saya nggak terima itu jin baptis. Kalau nama baptis ada, jadi nama yang ada di orang-orang Katolik seperti nama saya Nikolaus Musa, berarti Nikolausnya itu adalah, kalau menurut si peruqyah itu ketika seseorang itu sudah diberi sakramen krisma atau dibaptis, apalagi itu dengan proses atau acara ataupun bahkan seperti ritual, maka di situ kita berhubung. Apalagi ketika ritual seperti krisma, itu kan ritualnya kan dilambangkan dengan api. Kalau baptis dilambangkan dengan air. Dan di Katolik itu pasti ada lilin sama air, sama jin itu. Makanya ketika seseorang itu dinamakan Santo Nikolaus, contoh seperti saya Nikolaus Musa, berarti santonya itu ada Santo Nikolaus. Kalau menurut kepercayaan Katolik, berarti kita itu diurapi atau dibimbing, disertai oleh Santo Nikolaus. Sedangkan menurut ustadznya itu ketika seseorang meninggal itu kan putus hubungan sama dunia, yang ada itu hanya jin korin dan juga jasadnya. Karena jin itu mungkin foto nenek moyang atau sebagainya. Sebenarnya yang diminta tolong itu bukanlah si orang tersebut, tetapi bisa jadi itu adalah sarana tak hubung-hubungkan sama apa kata guru saya ketika saya di seminari. Jadi guru saya pernah mengatakan untuk menjadi seorang santo itu butuh waktu yang lama dan butuh biaya yang besar. Dan contoh santo yang termasuk paling cepat untuk dinobatkan menjadi santo adalah Paus Yohanes Paulus kedua. Kenapa beliau itu dengan cepat dinobatkan sebagai santo? Ya karena semua orang itu tahu ceritanya beliau. Jadi ketika beliau jadi paus kan selalu diekspos. Sedangkan paus-paus yang sebelumnya itu paling enggak ceritanya itu harus dikenal seluruh dunia, cerita baiknya maksudnya. Terus kalau orang yang enggak terkenal, otomatis kan itu butuh buku, butuh surat kabar, butuh karangan-karangan untuk memperkenalkan kisah seorang paus atau kisah seorang yang dianggap soleh atau suci tadi. Jadi menurut pastor saya itu, daripada kita menamai anak cucu kita nanti itu seorang yang kita tidak kenal, contoh Santo Nikolaus itu kan saya sendiri kan tidak kenal Santo Nikolaus itu seperti apa, cara untuk meneladani Santo Nikolaus itu seperti apa itu nggak tahu. Makanya ketika di seminar itu ada tugas untuk kita itu mencari tahu nama kita, menamai anak cucu kita
orang soleh yang kita tidak kenal, mending kita namain anak cucu kita itu kakek kita. Soalnya secara doa itu di Katolik itu sangat simpel. Ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita sudah mengenal dan yakin bahwa kita itu disertai oleh Santo Nikolaus, dan kita yakin bahwa Santo Nikolaus itu senantiasa menyertai kita, otomatis kan kita doanya itu secara spontan. Jadi contoh gini, waktu itu saya mau ujian, saya juga berdoa kepada, kalau di Katolik itu ada Bunda Maria, ada pelindung para pekerja kayak Santo siapa ya, Santo Yosef atau apa itu. Nah, ketika saya bekerja saya minta doa aja ya, Santo Yosef bantu saya dalam pekerjaan ini ya. Ketika saya mau ujian saya minta doa juga kepada Santo Nikolaus. Ya, Santo Nikolaus bantu saya karena saya mau ujian, bimbing saya. Dan saya yakin waktu itu emang Santo Nikolaus itu membimbing saya. Nah, meskipun itu ujung-ujungnya ditujukan kepada Yesus. Kalau secara Katolik kan Yesus yang bikin saya tidak terima itu kok disebut jin gitu. Kita berpikir bahwa itu kakek kita yang menolong kita, tetapi itu kalau menurut si perukiah, jin yang senantiasa mengikuti kakek kita. Dia itu bisa jadi dia itu berbuat jelek kepada maksudnya menipu kita. Si perukiah itu kan melarang, nggak boleh menggunakan itu. Maksudnya jangan sampai si itu tadi ngikutin kita, makanya harus dilepas dari tubuh kita. Dan saya dulu waktu itu memang saya percaya bahwa waktu itu emang saya pernah di sakramen Krisma itu sakramen setelah sakramen baptis. Jadi kalau di Katolik itu di situ pengurapan tapi lambangnya menggunakan api. Nah, kalau dibaptis kan lambangnya menggunakan air. Nah, jadi aku membaptis kamu dengan air gitu. Nah, kalau Krisma tadi lambangnya api. Paulus dan sahabat-sahabat yang lain itu mendapat karunia Roh Kudus. Jadi api itu lambangnya Roh Kudus. Nah, jadi berupa waktu itu kalau di kitab suci Alkitab itu dibilang itu ada lidah-lidah api yang menyertai para rasul seperti Paulus. Makanya ketika saya pun adik saya di Rukia itu ada koneknya. Maksudnya ketika di Rukia terus dan ketika ibaratnya pas konek itu pasti yang keluar itu bukan omongan saya tapi lebih banyak omongan si jin baptis tadi untuk mau belajar Islam. Jadi saya nggak langsung syahadat tetapi saya mencari tahu dulu. Yang kedua yang bikin saya itu kepingin masuk Islam itu kata-katanya Umi Irin Handono. Atau Kristen itu pasti orang itu terguncang hatinya. Kalau benar-benar dia itu sayang atau betul-betul dia itu cinta kepada Yesus, pasti dia terguncang hatinya. Karena apa? Ketika seorang Katolik itu percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, jadi betul-betul mati disalib. Sedangkan di Alkitab itu kata-kata bahwa Yesus disalibkan pas dipaku itu pada jam 12, tetapi jam 3 baru betul-betul dikatakan beliau itu mati. Padahal faktanya sekarang ketika seseorang itu dipaku di tangannya itu bisa berhari-hari, berbulan-bulan itu nggak mati-mati. Kenapa kok Yesus jam 3 baru mati? Terus dikatakan kalau penyiksaannya itu terlalu kejam. Terus yang kedua, paru-paru. Ketika orang itu dikatakan nggak bisa bernapas 1 jam, itu bisa dikatakan mati. Tetapi ketika lambungnya ditusuk, itu kan setelah Yesus meninggal itu kan lambungnya ditusuk.
Tetapi secara apa ya, secara medis ketika orang itu luka lambung nggak bisa dia apanya 1-2 jam langsung meninggal gitu, nggak bisa. Itu yang jadi pertanyaan kita. Kalau di Alkitab itu dikatakan Yesus dikuburkan, diturunkan terus dikuburkan. Ketika diturunkan, yang ikut bersama disalib dengan Yesus itu kakinya dipatahkan, tetapi Yesus enggak. Pertanyaannya di situ juga, berarti kalau Yesus bisa hidup lagi, bisa jalan dong. Bukan secara mistik kan. Kalau kunyit, bawang dan lain sebagainya itu kan bisa mengobati luka. Makanya saya jadi yakin kalau Yesus itu belum meninggal, otomatis Yesus itu bisa diobati. Ya itu makanya saya itu juga mulai sangat terguncang hati saya kan, soalnya faktanya itu tidak jelas, cuma disuruh kita itu sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Katolik itu meyakini. Mulai dari situ baru saya mulai belajar Islam, dan ternyata di Katolik itu ada yang secara Islam itu sangat fatal untuk apa ya, untuk diakui kebenarannya itu adalah apa yang diajarkan itu putus sanadnya dari Yesus di Alkitab, dan yang sekarang diyakini banyak orang itu kan sanadnya kebanyakan dari Rasul Paulus. Sedangkan Rasul Paulus sendiri itu belum pernah bertemu atau belum pernah diajarin oleh Yesus. Makanya kita nggak bisa 100% percaya. Makanya saya itu lebih memilih Islam karena lebih banyak emang sesuai, entah itu dari keilmuan, dari sanad dan lain sebagainya, itu sesuai dengan hati saya dan menurut saya benar untuk belajar lebih jauh lagi tentang Islam. Dan alhamdulillah syahadat tanggal 25 Desember 2016. Waktu itu saya kan pernah minta ke Umi saya mau syahadat, tapi Umi sendiri kan bilang coba belajar dulu supaya imannya itu betul-betul mantap, betul-betul kita itu syahadat bukan karena apa ya, karena ikut orang atau apa, tapi kan betul-betul sangat yakin, sangat mantap, sangat kepingin syahadat. Alhamdulillah. Justru saya dulu paling yakin. Jadi kalau dibilang keraguan itu nggak ada, soalnya kehidupan saya dari kelas 6 SD itu saya udah tinggal di pastoran. Pastoran itu apa ya? Ya jenis biara, tapi itu kan di satu daerah, biasanya satu titik untuk mengurusi umat di suatu lokasi itu. Jadi, namanya itu paroki. Jadi paroki ini dipimpin oleh pastor siapa lah? Pastor tempat tinggal pastor itu tadi yang namanya pastoran. Nah, di situ kan otomatis kehidupan saya itu ya sama kayak kehidupan pastor. Maksudnya sama itu dibuat apa ya? Kayak ini jamnya bangun pagi, terus itu pergi misa ke gereja. Terus waktu itu kebetulan nggak ada yang ngurusin gereja, jadi saya yang ngurusin gereja. Jadi dari persiapan bajunya pastor, betul-betul apa ya, saya itu wes paroki itu ya rumah saya wes, dibandingkan dengan rumah paman saya yang saya tinggal. Kehidupan saya lebih banyak di pastoran.